Iya kan? Tapi memang mungkin kita nggak bisa masalahin juga kalau memang dia bayar untuk terkenal, dia bayar untuk jadi artis, dia mampu. Bicarain aja. Balik lagi di podcast SWI Serikat Wartawan Indonesia, bicarain aja. Mantep keritingnya pokoknya ya, karena hari ini kita bakalan cari masalah sama Kia Putri. Lebih banyak lagi. Tapi ada yang kelupaan. Apa? Ada yang kelupaan? Ini. Oi. Tolong deh Kembali lagi di podcast SWI Serikat Wartawan Indonesia, bicarain aja lah. Pokoknya kita nanti bakalan cari masalah sama setiap narasumber di sini. Kalau tadi kan udah Lu masalah sama diri lu sendiri belum beres. Makanya gue bosan sama masalah diri gue sendiri. Oh, oke, boleh. Gue cari sama orang lain, makanya sekarang boleh. biar ada warnanya gitu loh. Oke. Aduh. Sip. Setuju ya? Boleh. Setuju, oke. FD tolong setuju ya? Enggak. Kita cari masalahnya yang adem-adem aja. Sebenarnya sih panas tapi kita bikin adem gitu. Coba bayangin, bikin masalahnya panas tapi caranya adem gitu. Tahu kan? Lo julid tapi Keterimanya masih oke. ya keterima gitu, masih oke. Nggak pakai acara konfirmasi, Bu. Nggak pakai. Sekarang kan pakai acara konfirmasi. Gue masalahnya malu nih. Gue konfirmasinya di medsos, Bu. Wah, itu nggak kelar-kelar, Bu. malah nggak kelar ya? Banyak perusahaannya. Makanya kita kelarin aja di sini, gimana? Ayolah, beresin itu. Ada yang mau cari masalah nggak sekarang? Sebelum saya cari masalah sama Kia Putri, teman-teman wartawan ada yang mau cari masalah? Ada? Ada dong. Oh, ada. Oke, tolong kasih tahu Mas, namanya siapa Mas? Dari media mana, Mas? Gunawan dari media itulah pokoknya. Media itulah. Dari SWI dong, Dari ya, SWI Bo. lah. Iyalah, waduh. Ya iyalah pokoknya ya. Waktu ngikutin freestyle ini belajarnya itu ada berapa style sih, terus mentornya, referensinya ada berapa orang gitu, terus lu demen sama style yang mana? Yang paling demen ya. Kalau gitu berapa ya. gaya namanya freestyle motor sebenarnya ya segimana imajinasi lu. Iya kan? Lu mau pernah banget ada si motornya nih, aduh. Orangnya turun dari, kurang ajar itu jadi motornya. luar biasa banget tuh motornya. Oh, kurang ajar Dewa itu. itu dewa. Oh, dewa. Oke. Orangnya diangkat gini nih, ya kan? Orangnya turun dari motor, sih motor itu masih motor. Gua nggak ngerti, mungkin ada ini. Gua belum bener-bener ngulik soalnya di situ. Jadi bener-bener dewa banget sih menurut gua. Ada juga yang aneh-aneh gitu. Ada yang memang dia cuma bisa sendiri tapi dia bisa tandem, macam-macam. Itu memang menurut gue seimajinasi lu sih sebenarnya. Itu kalau masyarakat 62 ngeliat, itu pasti langsung itu pakai jin. Itu ada jin yang naik motornya. Selain freestyle, ikutin yang lain nggak di biker sendiri? Apakah genre lain gitu, itu komunitas motor? Oh gini, aku untuk saat dulu aku YROI Bandung, Yamaha R25 itu, sama MBI, Motor Besar Indonesia. Motor Besar Indonesia. Cuma kalau dibilang nongkrong dan main, saya banyak nongkrong sama semua. Entah itu kalau ada DCI, main bareng. Kalau ada Hulk, main bareng. Jadi apa yang emang mereka lagi acara ngumpul yuk lo ikut aja gitu ya? Iya. Kalau nggak gue touring juga berarti. Kalau touring karena balik lagi anak saya baru lepas ASI kan, belum lama. Kalau touring jauh belum lagi. Paling sebelum gua ke Jakarta ini touring ke Pangandaran sendirian. Sendirian? Gitu ya? Benar-benar sendirian. Gitu. Iseng banget sih. Iya, cuma di sono ternyata ada teman-teman, ada anak-anak Hulk yang muda-muda. Jadi pulangnya saya kejar-kejaran sama Harley. Naik motor butut saya ini. Naik apaan? Saya naik motor butut saya ini. Apa? Ini. Oh, yang nggak bisa disebutin itu. Dia mau mancing. Nanti dulu dia kan nyebutin motornya banyak ya, Bo. Itu yang pernah, Oh, ya. tapi yang ini tuh yang sisanya makan saya ada, om saya punya Harley, kakek saya ada, jadi saya mah tinggal om. Gitu kan. Iya. Mereka udah. Oh, siap. Bangkitin nyali lo di freestyle, lo harus ada ritual apa? Ritual cari jodoh? Enggak sih. Justru kalau udah punya jodoh lu makin bingung ya. Buat bangkitin rasa. Pertama sih kan orang
emang harus suka dulu ya. Berarti suka kan dia penasaran, dia akan nonton, dia akan ini itu segala macam. Ya kayak Akhirnya orang jatuh cinta lah. iya Bu, ya. benar kan, mungkin dia datang langsung ke tempat sana. Kalau gue pribadi yang bikin waktu itu gue mau mencoba, jadi teman sekelas gue ini bawa gue ke tempat freestyle, dia tiba-tiba Willy, gue masih di situ. Ya. Pas sudah beres, kok seru. Oh. Gue mau bisa dong, kalau gue gitu. Gue mau bisa dong. Tiba-tiba lo dibawa, terus lo lihat gitu kan? Iya kan, gue dibawa, gue coba, kok seru. Ini ya? bisa nggak nih diginiin? Nggak bisa laki. Nggak, gue serius bisa nggak? Pas gue coba, bisa. Yang tadi gue bilang, emang sebenarnya kalau lo mau bisa sehari juga pasti bisa. Cuma kan untuk rutinitas, untuk mengerti tekniknya itu kan baru butuh waktu. Iya, pembelajarannya ya. Iya. Ya lu begitu bisa, tapi nyungsep. Oh, Macam-macam iya, kan, iya, bisa iya. aja gitu. Ada yang beruntung aman kayak gitu sih. Pernah ikut balap liar? Balap liar. Kalau balap liar enggak. Kalau misalkan dulu klub gue tuh YROI memang bikin balap di Sentul. Gitu. Kalau balap liar gue enggak. Melihat ya pernah. Gitu. Kalau di freestyle sendiri lo selain jadi joki misalnya jadi riders, lo terlibat juga sih di modifikasi Motornya itu. Pada saat itu belum. Maksudnya gue belum bener-bener, itu kan gue bener-bener masih kayak anak SMA yang gue ya udah gue suka motor gitu, gue bisa naik motor dari SD sih gue suka motornya. Masih sekitar itu aja. Nah begitu gue mulai sekarang nah ini baru nih kan mainnya ke bengkel, gue tertarik nih sama Baru-baru ini ya, baru ini lagi mulai lagi tapi naik ke situ. lebih pengen tahu lah. Kalau dulu kan ya. sekedar kayak ya udah gue naik, gue bisa ini itu sih sekedar. Sekarang gue lagi tertariknya justru pengen tahu apa sih nih tuh mesinnya tuh apa, lagi penasaran itu, lagi ngulik dalamnya ya, mesin spare part segala macamnya. Dan orang-orang yang emang motor gue sih modif yang ini, tapi modif juga jadi gini, ini motor butut. Gue ada nih sama kakek gue nih pakai aja nih motor butut, terserah dah mau lu apain. Ya gue tertantang dong. Sok mau dimodif, pikir gue mau dibayarin dong. Gue cari bengkel modif 20 juta, 20 juta tawarannya. Kayak ini kayak 30 juta kayak. Ini 50 juta. Ini buat motor butut gue nih, segitu. Ngapain nih? Saya tidak mau tahu. Motor ini kamu harus modif. Hanya dengan budget 4 juta apa 5 juta. Timpang banget ya. Jauhnya bukan main. Dari 20-30 juta, terus ya udah pokoknya 4-5 juta dah gitu. Kan yang gue cari kan pasti yang Gak cuma satu tempat gitu loh gue cari. Itu banyak dan memang harganya tuh lingkaran tuh segitu. Tapi gue bener-bener ditekan terus. Ini nggak mau tahu. Itu remnya dulu nggak ada. Wah udah amburadul banget. Sekarang aja lagi masuk bengkel Om Bingki. Nah, mau diapain lagi anak nih? motor yang luar biasa banget. Bermasalah gara-gara gue pakai ke Jakarta. Nekat belum beres, gue bawa. Ngambek lah itu motor. Iya udah nginep aja lah. Dia ngefans kali sama Om Bingki kan. Gitu. Ya udah jadi apa sih? Kalau buat modifikasi nggak terlalu. Konsepnya ya. Paling gue kayak gue masih sekedar kayak ini gue pengen modelnya kayak gini nih. Tapi gue ngeliat gitu, gue pengen tahu diapain sih, ini gimana sih? Ya. Pakai spare partnya kayak apa gitu. Ya makanya gue Om Bingki juga kan dia yang bener-bener nge-build banget motor. Wah itu edan banget deh kalau nyari mah. Gue kesana, gue samperin bener-bener ini tuh apa, kok gini. Gue lagi bener-bener penasaran, gue tuh di situ justru. Udah bukan masalah sedang mengendarainya lagi. Iya. Tapi si motor itu gitu kenapa sekarang. Sih lu? Gue juga jadi penasaran, lu tuh kenapa suka banget itu? Kenapa lu bikin seperti ini? Ada nggak modelnya seperti ini gitu ya? Itu gue lagi penasaran banget di situ. Oke. Gitu. Ada lagi yang mau bikin masalah? Satu lagi nih, ada kalau di Indonesia ada nggak sih asosiasi untuk freestyle motor ya? Terus menurut lo tuh regulasinya ngadopsi dari mana? Apakah dia bikin sendiri? Apakah ngadopsi dari luar negeri? Gitu. Terus dampaknya ke industri kan kompetisi freestyle ini menurut lo gimana? Kompetisi freestyle bagus aja. Temen-temen gue juga banyak yang emang keren banget di situ, yang apalagi sampai sekarang edan banget. Ada tuh yang nerusin kan teman-teman SMA yang bener-bener dia serius banget, edan sampai banget. Sekarang ya. Ada. Ini jadi job. Kalau ngikutin luar negeri gitu maksudnya bikin freestyle. Ada asosiasi kompetisi di Indonesia freestyle, baku peraturannya, rule-nya gitu. Ada misalnya asosiasi yang bikin, ada aturan yang sama secara internasional. Kayak semacam balap ya, F1 kompetisi. Atau apa gitu, MotoGP sana. Harusnya gitu. sih pasti ada ya.
Cuma balik lagi gue bukan orang yang benar-benar mendalami satu itu. Jadi prinsip gue adalah gue cinta motor, lu ajak gue, hayu udah gitu. Enggak, gue belum pernah ada satupun yang benar-benar gue mau freestyle, gue pecinta freestyle, itu kan pasti ngikutin semuanya. Gue di balap, ya gue nontonnya itu apa? MotoGP itu gue nonton banget pada saat gue lagi bener-bener suka balap, gue nonton banget. Pada saat freestyle, gue nonton banget tuh yang freestyle. Pada saat touring, gue nonton banget yang touring gitu. Jadi gue belum sih, nggak minat juga sih bener-bener kayak fokus di satu titik, nggak, karena gue pecinta motor. Gue pecinta motor. Gitu. Jadi semuanya gitu, dia, semuanya. Tapi belum secara khusus kayak gue mesti harus asosiasinya segala macam itu nggak sampai situ. Gue sekedar hobi yang gue bener-bener suka banget aja. Oke, baiklah kalau begitu. Balik ke Lord Director kita, aduh sudah menyedihkan sekali ada di bawah sana. Menurut Kia, dunia akting di Indonesia saat pertama kali terjun hingga sekarang seperti apa sih? Dunia peraktingan. Kalau dari sebelum aja ya, dari sebelum gue masuk itu sangat berkualitas menurut gue, dan memang sangat banyak orang-orang yang menyaksikan karena memang belum ada YouTube juga. Mereka benar-benar mengutamakan ya lu harus benar-benar bisa gitu kan. Mulai masuk masa gue pun sudah mulai yang seenaknya bisa dimasukin, termasuk gue. Iya dong, kan gue nggak casting, termasuk gue. Emang ada yang keterimanya dia emang jelek banget, dia tidak bagus aktingnya tapi tetap masukin, ya itu jadinya omongan orang, iya gitu. Jadi menurut gue kalau kesini-sini juga udah mulai ada kan sinetron yang yang heboh banget tuh, ibu nangis segala macam. Ada juga sinetron yang sampai rumahnya didatengin ya. Ada juga sinetron yang memang jadi viral karena kelucuan nggak nyambungnya gitu kan. Ya kalau mereka pede, kalau mereka nyaman, ada penonton, ya why not ya. Tapi kalau untuk segi kualitas, menurut lo? Kualitas tetap ada beberapa yang memang dia masih berkualitas, ada juga memang yang dia ya ada penonton. Ya udah jalan aja. Main aja. Gitu ya. Selama mereka masih ada rezekinya di situ ya pasti jalan. Sebenarnya yang berkualitas sih sebenarnya ada gitu. Ada tapi yang orang sampai asal-asalan juga ada. Ada. Gitu ya. Asal-asalan pun tetap laku kok mereka. Berarti kan emang tugas mereka menghibur. Mau lu ngina, mau lu apa, yang penting lu nonton. Gue lagi mikir menghiburnya di mana. Kan konyol. Misalkan azab ya kan gitu. Iya. Kan konyol gitu. Adegan tabrakan ya, Bo. Mobilnya masih 100 meter. Wah, ini nih. Ini. Gue pernah nih adegan tabrakan. Katakanlah. Tapi luar biasa untungnya. Gimana? Gue ngantuk banget. Tuh. Mau syuting. Oke. Make up aja gue tidur. Oke, Ki, begitu gue dibangunin. Oke, Ki, sekarang adegan tabrakan. Lu naik motor, ini mobil. Oke. Baju gue kebaya sampai bawah. Oke. Motor gue yang gue suruh pakai Ninja 2,5. Mantap. Gimana cara naiknya? Rudet kan, ribet kan. Dan gue kan punya masalah. Dan gue punya masalah sama tinggi badan. Oke. Jadi gue masih pakai sepatu yang tinggi, sedangkan itu heels kan nggak, rada kagok lah ya. Pakai kebaya, naik motornya motor. 2,5, Ninja 2,5. Ninja, oke. Ninja 2,5. Tabrakan mobil ya kan. Iya. Oke, kalau kata orang itu tau-tau udah gimana lebay ya. Kebetulan karena saya ngantuk dan pakaian saya, ya kan gue biasa begini dengan Masya motor. Allah, mewahnya ya. Kalau ngantuk kan kita tidak bisa fokus sama apa yang kita pakai, ya udah aja. Pas adegan nabrak, beneran. Terguling-guling, ya kan. Luka beneran, Bo, akhirnya. Luka beneran. Tapi kan jadinya bukan konten yang tadi lu bilang, bukan adegan yang lu bilang masih jauh udah kenapa-napa. Ini kan jadi kayak real ya. Oh, nggak tahu. Padahal mah gue aja masih jatuh aja, gue masih tidur gitu. masih melek gue. Itu bukan acting jadinya ya. Jadinya Bo? Beneran ya. Tapi abis itu lo dapet perawatan kan dari tim. Iya, nah justru gue malah ngomel. Jadi kalau gue tuh kalau syuting tuh bener-bener semaksimal yang gue bisa. Adegan kejedot, gue kejedot. Tapi lu kamera tolong ngambilnya pas. Kalau nggak gue ngulang 2 kali dong ngejedotnya. Iya. Adegan jatuh, gue jatuh tanya dulu kan gue syuting sama bintangnya dia nih. Gue mau serius, adegan jambak, ribut gitu. Nah jadi pada saat mereka lari mau nolong gue bilang jangan ditolong. Lumayan nih harus masuk nih. Sayang gila gue udah jatuh masa nggak masuk. Iya. Masa mesti ulang lagi? Iya, nggak lucu, malah nggak natural jadi. Nggak diulang sayang ya. Diulang capek gue. Diulang capek. Beset berapa kali kalau diulang ya kan? Gitu. Itu tayang akhirnya. Wah ini salut loh ini. Ini salut loh ini. Lain kali kalau mau ngajakin Kia, tunggu sampai dia ngantuk. Nah, itu mau ngajakin jatuh gitu. Kalau acting mah nggak bisa gitu. Ya lagian gue kebayangin ya, Bo. Motornya Ninja, udah gitu pakai high heels.
terus pakai kebaya. Tolong sutradaranya Adegan gimana? tabrakan, otomatis ngerem. Adegan tabrakan, ya kan? Oh my god, itu emang totalitas sekali, ya kan? Tapi ini jadi pembelajaran gitu kan, seril mungkin, tapi sebisa mungkin juga jangan membahayakan. Ya, jangan membahayakan pemainnya juga ya. Beruntung masih beset-beset diobatin obat merah sembuh ya, Bo, gitu. Oh, kan. sebenarnya Ya, itu kalau saya- bukan salah mereka, tetap aja Ya, salah ya, di ya, gua, tetap guanya aja lo sih. ya. Baru bangun langsung. langsung memberikan acting yang luar biasa yang sesungguhnya bukan Justru itu malah acting, ya. rezeki Oh, iya, mereka. iya, iya, iya. Semua dapat rezekinya lah di situ. Intinya tapi hasilnya. acting sekarang tuh ya ada yang berkualitas, ada yang enggak, lo tinggal pilih aja mau nonton yang mana. Betul. Gitu, Lu mau ya. yang lawakan garing ya ada. Ada yang mau bikin emosi, sumpah gue nggak mau. kalau Kenapa bikin mereka emosi. bikin? Karena ada penontonnya. Iya, iya, iya. Kalau misalkan nggak ada penontonnya, Ya, ya mereka ngapain nggak bakal bikin. Ya berarti kan orang ada yang suka yang itu. Iya, 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 iya. Nggak, gue soalnya lagi mikir gimana ceritanya hiburan, Bo, kalau isinya ya kan baru awal scene gitu kan udah antagonis. Gitu kan. Udah ngomongin pelakor segala macem ya kan. Awasin tuh. Oh, panjang tuh urusannya. Gue mikir, nih hiburannya di mana, Bo? Yang ada gue pengen jambak orang, sumpah. Nah, Ya kan itu begitu, menaikkan emosi. Gua juga antagonis. Kalau hiburan kan bahagia, Mbak. Hiburan mungkin hatimu butuh hiburan kesel gitu enggak ya? Maksa sih gua. Karena gua antagonis juga sih. Udah banyak tuh yang gitu-gitu tuh. Sampai membenci di dunia nyata. Ngerasain Udah ya. buru-buru gue ya. Karena Lo gue pernah yang gak sih digituin. sampai lo didatengin sama fansnya lawan main lo, terus lo kan jadi antagonis nih, terus lo didatengin, Paling oh, gila ya lo jahat banget tuh di gitu-gitu. baru di teror di Instagram. Jadi Oh, kalau iya, ada kayak fans-fans gue yang lain tuh dichatingin semua tuh. Lu ngapain ngefans sama kayak Putri? Dia kan jahat gini. Tapi satu sisi lo bangga, oh berarti acting gue oke. Satu ya. itu, kedua ya gue DM aja ya kenapa. Kalau gue orangnya memang masuk ya gue aja ngobrol. Dunia entertain, oke. Ini kan sekarang tuh masa-masanya orang tuh banyak ngehujat, mau di YouTube, mau di Instagram segala macam. Dan lo terjun di dunia entertainment gitu. Banyak yang ngehujat lo. Ada gitu maksudnya. Ada gitu, yang nggak ngerti berapa hitungannya orang itu gitu. Lu sempet nggak sih kayak gila nih gue dihujat gitu, stres, atau lu gimana cara ngadepin orang-orang kayak gitu? Pernah sekali emang ada sisinya gue drop banget. Gue drop banget karena memang lu yang lu komentari tuh masalah benar-benar pribadi gue. Dan itu pun gue belum nemu jawabannya, tiba-tiba lu komen gitu. Kan drop kan. Tapi lama-lama gue pikir, ya gue blok aja. Dia juga habis ketik itu juga hilang kok. Jadi kalau ada yang ngetik begitu, yang mirip-mirip begitu, seputar itu, Hate speech ya? gue langsung hapus, gue blok. Gue blok aja, kelar. Dia nggak akan bisa ngusik lagi. Kalau misalkan dia memang jiwanya tukang musik saya, ya? ganti akun, musik ya tinggal blok lagi. Dia yang capek kok, dia bikin akun, dia komen yang ngetik lagi, gue tinggal hapus. Iya. So, akhirnya itu caranya ya. Karena kan kalau sekarang jujur aja banyak orang yang sampai benar-benar jadi depresi dan ya karena hate speech tadi gitu, ngomongin yang jelek-jelek, dan kadang nyerangnya tuh bukan masalah prestasi atau hal yang itu sebenarnya, jadi pribadinya gitu. Ya bukan ranah mereka juga, sebenarnya itu udah urusan gua gitu. Itu pun kalau dibawa Lu kan tahu apa gitu maksudnya. Iya. Cuma Lo emang pada taunya segitu gue itu jahat kan di film, lo nggak tahu kan gue di rumah. Iya. Gila tuh backsound sejuta sinetron lah pokoknya. Oke, lanjut lagi pertanyaannya. Dalam dunia acting untuk ngedapetin peran, bener gak sih artis harus deket atau main main sama produser? Gue nggak ngerti ini sejarahnya. Main terus begini tuh gimana sih? kelinci Itu mungkin kenapa? ya kan Oh, playboy kelinci gitu ya? kali. Atau tanda Mungkin, kutip, tanda kutip, ya. tanda kutip. Bener gak sih? Alhamdulillah gue nggak, yang jelas yang tadi gue udah menceritakan keanehan. Kalau gue nganggapnya kejadian gue ini emang rezeki lo gue ya. di situ gitu kan. Kalau ada mah pasti ada yang ketangkep berita kan juga ada kan yang main nakal atau justru lu berakting supaya lu mendapatkan karir di yang lain. Yes, ada. Tapi sejauh gue di dunia situ, gue nggak tahu ya, gue belum pernah atau gue nggak tahu ada yang seperti itu atau enggak, gue nggak tahu. Sepengalaman gue ya semuanya lancar jaya. Yang lo lihat untuk diri lo sendiri ya so far ya dengan jalur yang baik-baik aja. Iya, justru Gitu gue cuma mikir justru apakah gue beruntung banget nih tiba-tiba lu acting gitu kan. Itu sih. Oke deh. Buprot. Floor Ada director. Ada lagi, ada yang masih panjang. Ada rumor nih kalau artis tuh
rela bayar untuk ngedapetin sebuah peran. Jadi justru aktrisnya yang ngebayar gitu Oke. ya kan. Ini lagi gosipin siapa sih sebenarnya? Gue ketinggalan berita. Nggak ngerti gue juga. Ya kan, Ini ada mohon maaf. gosipnya. Oh, banyak. banyak. Oh iya. Ada tahu? Iya. Saking banyaknya gue bingung yang mana. Gue kuping gue denger knalpot terus. Tapi pernah denger rumor itu. Jadi kayak misal, yaudah gue Ya kalau bayar deh pokoknya cerita-cerita biar lo begitu. ikut. Dan kalau gini, dulu gue kayak gue bilang kan, gue dulu pernah coba nyoba casting tapi gue songong satu. Yang pertama, yang kedua gue pernah coba-coba casting tapi si orangnya nyuruh bayar. Oh, Nanti lu oke. dapat peran, kata si tempatnya itu. Berarti Cuma sebenarnya ada ya. Ada iya, yang cuma kan begini ini nih. sebenarnya bukan kita yang menawarkan, iya kan? Jadi tapi gue cerita sama temen gue, kata temen gue, ngapain lu bayar, kan bodoh lu yang mau di situ untuk mendapatkan rezeki, lu malah jadi yang bayar, gitu That's kan? it. Ya, terus gue mikir juga, kalau ngapain gue bayar, kalau emang gue bagus dia akan nyari gue, iya kan? Tapi memang mungkin kita nggak bisa masalahin juga kalau memang dia bayar untuk terkenal, dia bayar untuk jadi artis, dia mampu. Orang TV-nya mau membeli, orang ini mau beli. Kalau ternyata acting dia bagus, dia naik. Kalau ternyata enggak, ya udah, dia setidaknya sudah pernah masuk TV. Mungkin emang dia pengen banget yang namanya ngerasain masuk TV. Ribet amat pengen masuk TV. Lo beli aja TV yang 60 inch. Bukan dia masuk pelalu gitu. Iya. Ini bolongin juga bisa, coba nggak? Mereka nggak tahu gitu kalau di belakang itu tuh ada perjuangan yang luar biasa. Ya, cuma balik lagi, itu ya. namanya rezeki orang beda-beda. Benar. Kalau memang si orang yang berjuang luar biasa ini berhasil masuk, ya rezeki dia di situ. Betul. Kalau emang dia nggak berhasil masuk, gue udah berjuang, gue nggak berhasil, lu enak rezekinya jalur dia pindah. di situ. Ya emang bukan rezeki lu. Kalau dia punya duit ya, rezeki dia pada saat duit itu masuk, dia tayang. Yes. Tapi kita nggak tahu ke depannya. Apakah dia harus bayar mulu biar tayang terus? Bebas aja sih menurut gua mah. Tergantung juga dia nanggepin ya gimana cara untuk apa namanya memulai kancah ya apa ya Kan kalau bisa jalan-jalan orang menuju situ kan beda-beda. iya Mungkin dia bayar dulu, akhirnya terlihat baru. ya akhirnya Ada yang gue kan jadi- punya, mungkin ada yang bilang aduh gue kan punya potensi tapi gue pengen nunjukin itu tapi nggak ada link, akhirnya harus bayar. Oke, mungkin kalau ada potensi, tapi kalau misalnya lo nggak ada potensi terus lo maksain, itu akan nyiksa diri lo sendiri. Bukannya sendiri lo ya akan mempermalukan diri lo sendiri. Pastinya juga Gitu aja. gitu. Tapi kalau lo tetap pede dengan itu, kan banyak yang tetap pede. Ngomong asal-asal tetap pede, ya silakan aja. Hiburan bulian orang. Kalau misalkan dia suka jadi bahan bulian, ya silakan aja. Mungkin dia ingin mengurangi dosanya dengan cara yang berbeda. Ya itu sebenarnya mancing dosa lagi, bikin orang ngebully. Oh kan? iya sih, bener sih. Kecuali dia baik-baik, dia dibully, dia dihina, baru. Bener sih. Waduh. Hati-hati nih yang suka ngebully nih ya. Ayo. Lanjut lagi pertanyaannya. Gila, sampai dicoret-coret. Sumpah deh. Fenomena artis yang terjun ke dunia akting melejit karena sensasi lebih banyak daripada yang terkenal karena prestasi. Kalau menurut lo gimana nih Kia gitu? Ya sekarang fenomena sekarang. Ya sih, sekarang kan gitu. emang lagi banyaknya yang dia bikin aneh-aneh, Iya. tapi kan nilainya juga kadang cepet. Oh cepet, sehingga dia harus memikirkan sensasi yang lainnya. Iya betul, kecuali kalau misalkan balik lagi setelah dia bikin sensasi, naik, dan dia berhasil membuktikan ternyata dia bisa, why not? Kalau yang cuma sensasi doang, dia nggak ada prestasi, nanti juga turun sendiri. Turun lagi dan dia harus bikin sensasi baru Iya. akhirnya, ya kan? Kalau ada, ya paling jadi balik lagi jadi bahan bulian. Ini itu nyaman deh, karena yang berprestasi dan memang tempat dia adalah di dunia itu, dia akan masuk dengan cara apapun. Bener banget. Tanpa mesti bayar, tanpa mesti bikin sensasi. Kalau memang dia bagus dan memang kata Tuhan dia tempatnya di situ, rezekinya di situ, dia akan pasti naik ke situ kok. Nggak usah singgung yang naiknya sensasi, nggak usah singgung. Ya berarti memang mungkin lu udah nggak laku, makanya lu dimundurin. Nggak ada masalah. Mungkin kemampuan lo udah ketutup sama yang lain, sehingga lo harus upgrade atau mungkin lo nyoba jalan yang lain. Gak usah iri sama orang. Ya, kalau lu mau bersaing, ya lu bikin aja Lo sensasi. nggak tertarik bikin sensasi, Bu? Nggak sih? Aduh, hidup gue udah capek diomongin orang, ngapain lagi gue bikin sensasi? Ya mungkin siapa tahu lo pengen cari sensasi, merasakan bulian orang, jadi lo pengen merasakan apa, pengen mengetes kekuatan jiwa lo gitu. Jiwa dites gue. Jangan ya Bu, Kalau ya. aku sakit jiwa gue. Sakit jiwa ya, karena nggak biasa dibully dan Biasa aja. Udah sekarang kalau gue sih setelah banyak setelah gue dulu bangkit sampai gue jatuh sampai gue bangkit lagi, sekarang yang gue ambil deh ya selalu deh. Gue pengen jadi diri gue padanya. Misalnya gue masuk acting lagi, lu mau seperti biasa aja, gue mau jadi antagonis gue bisa. Gue nggak mau, gue nggak. Gue terserah lu semua mau ngomongin apa gitu sekarang. Gue udah capek banget yang namanya didedetin segala macem, nggak bisa ini. Udah bebas, lu mau ngomong apa, lu mau gimana, ini gue. Gitu sih. Yang penting gue tidak
melukai lu, gue Nggak tidak merugikan siapapun. tidak merugikan lu, dan ya kalau lu nggak suka lu tinggalin aja sih. Bener sih. Gue juga nggak suka omongan lu, gue tinggal delete. Betul. Tinggal blok. Ya selesai. Ya kan, gak usah diladenin malah jadi marah-marah. Ya. Gue kan gue yang stres nanti. Kejang. Dia mah ketawa aja, ih gue dibales. Terus di screenshot sama dia bangga banget. Iya. Di notice ya. Serah aja, yang penting gue bahagia. Umur gak ada yang tahu, bahagiain aja diri lu. Bener banget, dan bahagianya dengan cara yang positif. Betul. pastinya. Oke. Dunia acting ada nggak sih persaingan artis atau aktor? Persaingan yang macam mana nih sebenarnya ya? Coba Bu Floor Director, persaingan yang seperti apa ini? Yang sehat atau yang jahat? Dua-duanya. Mungkin lo pernah nggak ngerasain selama lo ada di dunia entertainment, terus ada nih aktris lain, misalnya nggak mungkin aktor sih, biasanya aktris ya, sesama perempuan atau sesama laki-laki gitu untuk mendapatkan peran tertentu gitu. Lo pernah ngadepin yang gue pernah yang kayak gue ngincer peran A, tiba-tiba ada orang baru datang, dia yang dapat. Oke. Ya, tapi ya udah gue. Padahal peran itu tuh tomboy, gue pengen ngincer peran tomboy. Tapi ternyata pada saat didiskusikan lagi, kata mereka, iya nih cuma gue yang gue butuh banget acting lu tuh yang feminim, yang centil itu, karena dia mungkin liat gue di FTV kan. Makanya pas ada yang ini bisa gue masukin ke tomboy, gue tetap pengennya tuh lu yang ini, lu yang bisa gitu di sini. Berarti kan memang mau gue marah, mau gue apa ya, memang ternyata gue bagusnya di situ, ya udah. Nggak bisa dipaksain. Persaingan gue pribadi gue pribadi tidak pernah merasa ada persaingan. Kalau misalkan gue pernah juga kayak, ayo kamu keterima di sinetron, keterima nih gue udah syuting 1, 2, 3 episode, tiba-tiba episode 4 gue nggak dihubungin. Pas gue nonton gue udah diganti. Nah, gue tidak tahu apakah di sana ada permainan, si orang itu minta masuk, gak tahu karena memang gue yang tidak masuk, gue cuma minta terserah mau persaingan kayak gitu, terserah, cukup lu bilang Ki sorry lu diganti minimal. Ya, itikat baik ya, Bo. Gitu. Karena kan yang awalnya juga dari yang baik-baik sebenarnya. Kan gue juga melalui proses. Nah, kalau sinetron gue melalui proses. Bener, gue casting, lalu udah oke, udah baju ini itu, tiba-tiba gue di-cut gitu aja. Gue nggak tahu itu memang ada permainan atau ada apapun, tapi gue nggak peduli. Ya udah, berarti gue bukan di situ tempatnya. Kadang memang perlu sikap yang cuek gitu ya untuk melindungi diri lo sendiri juga dari. Gue dalam segala hal cuek banget, kecuali satu. Udah, yang tadi itu. Motor ya? Cinta itu yang paling bikin gue gak bisa cuek lah. Kirain motor. Kalau motor sama kan gue cuek aja. Sekarang masih cuek gak lo sama cinta? Cuek sekarang. Justru sekarang gue jadi cuek. Kalau dulu kan sekarang. Iya. Sekarang kalau sama cinta lo suka gue ayo enggak ya udah gitu ya. Betul. Iya, oke. Apa sih yang harus dipersiapkan seorang yang ingin terjun ke dunia acting, baik FTV maupun film? Etika nomor 1. Attitude. Selalu ya, kalau misalnya nanya sama orang mau dunia musik, mau dunia perfilman, mau dunia acting, pasti kemarin-kemarin yang udah diajak ngobrol, attitude is number 1. Attitude. Gaya lu itu bebas. Ya sekarang gini, ada yang feminim, ada yang tomboy, ada yang ngomong gua lu, ada yang ngomong kasar atau segala macam. Tapi kalau dia bisa masuk dengan cara yang baik, dengan attitude yang baik, pasti keterima sama siapapun. Mungkin awal orang akan mandang, ih bedaknya tebel banget pasti ini. Ih kayaknya dekil banget pasti ini. Ih terlalu tomboy pasti belok. Banyak. Tapi pada saat lu masuk ke satu tempat ya lu tunjukin attitude lu yang terbaik. Dan itu harus jadi bener-bener lu pertahankan. Gak tiba-tiba lu masuk attitude terbaik lu berantakan ya endingnya juga bakal berantakan. Iya. Karena mungkin orang juga akan gitu, ternyata lu begini ya gitu. Yang kedua, kalau memang lu mau masuk tapi lu merasa lu gak bisa acting, tapi lu pengen banget, ya mungkin bisa dicoba dengan sekolah acting. Di situ kan nanti akan ada komentar-komentar pedas, kamu belum bagus. Iya. Jangan merasa, orang gue bagus, ya nggak gitu juga. Justru di situ kayak tadi sebagai introspeksi. Kayak misalnya lo kan nonton sinetron lo atau FTV lo yang udah syuting, lo harus nonton supaya lo bisa ngeliat kesalahan di situ. Betul. Gitu ya. Kayak gitu. Terus ya kalau memang lo merasa belum bagus ya masuk ke sekolah acting. Lo memperbaiki juga lo masuk sekolah acting. Kalau gue sih memang setiap syuting tuh banyak pembelajaran. Ya kayak tadi yang gue bilang. Banyak deh, jadi kayak misalnya nanti lu suruh tutup mata, lu bayangin ini, lu harus berubah jadi binatang ini, lu berubah jadi ini, ada yang lu dikasih 4 kalimat doang, lu harus beres itu 3 menit kan lama. Berarti apa yang harus lakukan itu dengan gerakan, entah itu mikir apa ini gitu kan, dialognya nggak boleh ganti. Ada yang seperti itu. Kalau gue latihan memang di lokasi, di tempat-tempat syuting. Tapi kalau emang lu belum masuk, lu mau belajar ke sekolah acting boleh, lu mau jadi
apa sih kalau di SMA atau sekolah kan juga ada Teater juga teater. ada gitu ya. Boleh, bebas. Lu mau nyoba-nyoba bikin YouTube lu sendiri dengan adegan lu bikin cerita, boleh. Siapa tahu lu nggak masuk jadi artis, lu jadi kameramen dia bagus. Sutradara gitu misalnya. Jadi gitu. artis di channelnya sendiri, Iya kan? bikin film sendiri, bikin channel YouTube sendiri, jadi aktrisnya di Ternyata film. bagus, acting lu bagus. Ada yang nawarin mungkin. Pasti film ini bagus ya, acting ya kan yang dilihat Iya, kan. iya, iya. Beda lagi kalau YouTuber kan dia emang ke Iya. asal kan. Kalau bikin aja cobain. Bikin film kecil. Lu punya modal daripada lu bayar ke orang nanti lu jadi omongan ya. Better lu coba iseng-iseng aja gitu, membuktikan bahwa acting lu tuh bagus. Oke. Pengen acting apa nih? Kalau misalnya kasih acting lagi yang menantang, Kalau yang menantangnya udah gue lewatin. Apa tuh? Feminin. enggak ada yang lebih menantang lagi? Orang gila udah pernah gue lewatin. Orang gila, feminin, terus Yang ekstrim udah pernah. yang ekstrim? Ya kayak mau adegan apalah gitu, lompat ceritanya atau Action berantem, ya, Bo? action. Udah. Kalau dibilang mau peran apa? Jadi ibu-ibu nggak bakalan masuk. Nah, kalau itu nggak bakal masuk apa? Gue nggak masuk jadi ibu. Nggak, dia nggak akan jadi dirinya sendiri. Aku sayang. Tapi di sinetron aja bisa lah. Oh bisa lah. Oh di film Ajab ya. Oh iya. Ajab-ajab bisa. nih. Ayo, oh iya itu masih masang tuh gue tuh. Ya. Aduh. Ya, mungkin kamu nanti next bisa nyoba tuh. Fenomena artis tertangkap karena kasus mau narkoba, kayak prostitusi online atau video shoot itu, tanggapan lo sebagai public figure gimana? Gue cuma bisa bilang itu lagi sial. Lagi sial. Karena menurut gue kehidupan seperti itu tidak hanya di public figure. Itu ada di semua. Betul. Emang lu sial aja. Emang lu salah lu harus menerima konsekuensi itu. Ya karena apalagi masalahnya kan di public figure memang lebih dilirik orang. Lebih dilirik dan mungkin ada yang ngerasa menjadikan dia contoh ya. Jadi takutnya dikhawatirkan begitu. Dia juga begini kok, emang kenapa gitu. Orang dia, gue memuja dia kok, ya serah gue dong ya. Terinfluence, Iya, ada yang seperti itu. Anggapan gue, ya resikonya lu yang tanggung sendiri. Resiko Ya, apa yang lo lakuin gitu. Apa yang lo lakuin, lo harus menerima resikonya, lo harus kuat di situ. Kalau memang lo dengan lu ketangkap lo bisa jadi lebih baik, why not? Daripada lu diem di situ terus lu mati konyol. Tapi ada yang balik lagi, Bu. Gimana? Ada yang bolak-balik ya? Iya tuh. Iya. Kalau itu kayaknya gue sempet liat cuplikannya tuh. Itu bener lagi sial banget sih menurut gue. Sial banget ya sih? Itu sebenarnya nggak sial banget sih sebenarnya. Dia udah tahu di situ dia bakalan sial gitu. Oh iya Tapi dia sebenarnya. balik lagi gitu. Iya, ya makanya sial kan berarti. Dia udah tahu di situ. Dia ada sudah lubang, memilih Bu. berarti kan? Dia Iya. sudah memilih. Iya. Ininya, dia udah kena sekali, kena 2 kali. Kalau sekali itu sial. Ya kan dia nggak menyangka bakalan Berkali-kali dapet. berarti konyol. Oke, Nah, konyol berubah. iya gitu berarti kan. Kali coba lagi. Siapa tahu gue udah gak dilirik gitu mungkin. Iya, Kan kita nggak tahu juga. Iya. Oke, sudah ada yang mau cari masalah lagi sama Kia? Tidak ada. Baiklah, tadi Kia bilang gini, gua mau ngomong Oh sesuatu benar. Ini mau di ditutup akhir. ya? Iya, mau ditutup. Coba ditutup Tira. Jadi gini. Oh, salah. Wih. Jadi kan kalau dari tadi kan bahas kayak tentang yang nakal-nakal di media gitu kan. Nah kalau di motor kan juga ada tuh kayak perempuan dianggapnya lu naik motor simpenan atau apa gitu. Oh iya, oke. Jadi gue kalau di setiap YouTube gue pasti menyisipkan satu kalimat yang penting banget. Apakah itu? Anak motor nggak selalu kotor. Anak Cewek motor nggak selalu kotor. Cewek motor nggak selalu kotor. Untuk dalam hal itu ya. Dalam hal apapun sebenarnya sih, Apapun sih itu sebenarnya. juga masuk sebenarnya sih tadi media. Jadi hal-hal yang negatif. Jadi gue Gitu cuma ya. mau ngerasin cewek motor tuh nggak selalu kotor. Lo harus ngelihat dulu siapa dia, dirinya dia, baru lo bisa nilai. Lo nggak bisa ngelihat dari luarnya. Betul. Segala sesuatu itu, apapun itu gitu Dalam ya. hal apa? Dan itu kayaknya mewakili Kia banget, karena kalau dari yang tadi kita obrolin gitu kan, dia seperti apa, dia harus jadi seperti apa, dia nanggapin orang dengan berbagai banyak masalah dan masalahnya sendiri, dia punya prinsipnya masing-masing apa yang ada di diri dia, dan dia nggak berubah. Seenggaknya kalau lo nggak bisa lebih baik lagi, lo jangan berubah lebih buruk lagi. Betul. Pastinya Betul. gitu. Oke, sudah selesai. Sudah tidak ada yang mau cari masalah sama Kia. Floor director udahan. Udah puas dari masalahnya. Udah puas. Atau mau di belakang nanti? Kita lanjut aja di sana. Kita lanjut aja nanti di Motor nggak kenal Deddy Sugar salah.
Weh. Kebalik. Sugar daddy. Oh iya benar. Sugar daddy. Kenapa jadi daddy sugar? Sugar daddy yang kagak pernah ngelirik anak motor. Yang cakep-cakep. Anak motor ya. Dari leher sampai ke mana ya? Ke mana nih tulang Bawah. apa nih namanya? Ke Kaki bawah, semua. ke kaki. Daki semua. Putih, Bo. Giliran lihat tangannya. Belang gue ke Jakarta. Orang mah ke Bali gitu kan. Gue pulang dari Bali, coklat gue di Jakarta. Iya. Orang mah dari Bali all ya kan tanning ya. Dia enggak. Gue dari Bali dong. Hitamnya di sini doang, Bo. Sangat-sangat aneh gitu tanningnya ya. Harusnya kayak Agnes Mo gitu loh tanningnya ya kan. Full. Dari atas sampai bawah gitu. Jadi kelihatannya eksotis. Tanning sini doang. Cobain dong. Cinta ini gitu. Tapi sebelah sini gini dong jadinya. Itu kan artis ini dari floor director, suka banget sama Mama Agnes. Nggak apa-apa dong, dia naik dengan prestasinya ya. Bener. Itu The salah best. satu. Gue juga suka banget sama dia. Oh gitu. Cinta ini aduh backsoundnya tolong dong. Oke deh kalau gitu terima kasih buat Kia Putri yang udah datang ke sini, Sama-sama. udah berbagi. Berapa segmen tadi, Bo? Kita udah 3 Ada ya. 12 segmen. Enggak 12. Dia. Enggak, saya sih enggak masalah ya. Lanjut sampai sahur. Gue mikirin anaknya Kia di rumah. Mama gue lupa apa nih pulang gitu kan. Kalau 12 segmen, Gimana? iya. Siapa nih? Nanti lu pulang lupa anak gue ya kan. Thank you buat Kia yang udah datang, udah sharing, udah berbagi dari dunia permotoran, dunia entertainment sampai diri Kia sendiri juga. Semoga kita sih harapnya jadi inspirasi ya. Jangan mencari banyak kelemahan dari siapapun. Betul. Yang kita cari adalah setiap orang punya kelemahan, tapi lo pasti bisa nemuin kelebihan dari orang itu. Kenalin dulu baik-baik baru Kenalin ngomong. dulu baik-baik. Kalau lo nggak bisa kenal, lo datang ke rumahnya lo kenalan juga nggak apa-apa. Daripada Jangan lo ngomongin dia orang ya. Iya, Dia dosa, mending tanya langsung. dosa, emosi sendiri ya kan, kesel ya kan, nggak kelar-kelar. Udah gitu konfirmasi lagi. Panjang ya. Kalau gitu kita udahin dulu, ketemu lagi di podcast SWI Serikat Wartawan Indonesia berikutnya, dan selamat menikmati hari yang selalu indah. Semoga ya selalu indah. Amin. Kalau gitu jangan lupa saksikan juga podcast SWI Serikat Wartawan Indonesia, bicarain aja. Oke.